الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يا يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Far'un yusannu niyatul khuruji minas salati bit taslimatil ula khurujan minal khilafi fi wujubiha. Ini sebuah cabang pembahasan. Yusannu niyatul khuruji, disunatkan niat keluar minas salati dari salat bit taslimatil ula dengan salam yang pertama. Khurujan minal khilafi, karena keluar dari perbedaan pendapat min fi wujubiha, dalam wajibnya niat. Disunnahkan kita ketika mengucapkan salam pertama, disunnahkan niat keluar dari sholat, karena salam pertama itu adalah salam untuk keluar dari sholat. Begitu selesai, begitu salam pertama, itu berarti sholat kita sudah selesai. Yang tadinya haram jadi halal. Kopi yang tadinya nggak boleh waktu tahiyat minum kopi, nah begitu udah salam pertama maka udah halal lagi. Maka disunnahkan ini kita niat saat salam pertama, niat keluar dari sholat. Kemarin juga ada niat kalau kita jadi sholat jadi imam, maka ketika kita salam pertama ini niatkan juga untuk orang yang ada di sebelah kanan kita. Kalau salam pertama tengok kanan, niatkan untuk orang yang ada sebelah kanan kita atau makmum kalau sholatnya jadi imam, atau niatkan untuk orang-orang Islam baik dari bangsa jin maupun malaikat, juga bangsa jin maupun bangsa manusia seluruhnya, juga untuk para malaikat. Jadi niat salam itu yang pertama, salam yang pertama diniatkan untuk mengucapkan salam kepada makmum, kalau imam mengucapkan kepada seluruh orang Islam yang ada di situ memang dekat dengan dia, dan juga untuk para malaikat. Jadi dibarengi niat, sekaligus dibarengi juga niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat, salam yang pertama. Karena yang keluar dari sholat yang jadi secara de facto atau secara resmi keluar dari sholat yaitu salam yang pertama. Maka disunahkan kita niat di sini. Kenapa kita sunnah? Wajib sih memang sunnah khurujan minal khilafi fi wujubiha, karena keluar dari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Karena ada orang yang mewajibkan niat keluar dari sholat. Nah ini sering disebutkan dalam Fathul Mu'in, sebagian pembahasan itu alasannya khurujan liman aujabahu, atau kadang-kadang seperti ini, khurujan minal khilafi fi wujubiha. Contohnya ini, ada sebagian ulama madhab dari 4 madhab itu yang mengatakan bahwa niat keluar sholat itu termasuk wajib. Jadi kalau kita salam-salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam-salam aja nggak sah. Jadi harus ada niat keluar sholat. Ini sebagian dari ulama mazhab yang 4. Karenanya untuk tidak memperuncing perbedaan itu, nah disunahkan kita niat aja. Ini cara-cara ulama kita dulu dalam menghadapi perbedaan. Nah, kalau kita terus anti, gak usah niat-niatan gitu, gak usah pakai niat mah, salam mah udah pasti batal, salamnya sholat mah udah pasti selesai kalau salam. Kalau kita seperti itu, maka makin runcing perbedaan dan jadinya tidak ada kerukunan. Nah, ulama-ulama kita mengajarkan kalau ada perbedaan itu supaya tidak runcing atau supaya tidak mencolok perbedaannya, ada orang yang mewajibkan niat, maka kita ya udah kita ngikutin aja. Maka hukumnya walaupun tidak wajib, maka menurut kita hukumnya adalah sunnah. Ini contoh satu kasus di sini, di niat keluar sholat ketika salam yang pertama. Ada contoh kasus lain dalam wudhu itu orang menggosok
ad-dalku bi'a'dha'il wudu, menggosok anggota wudu, ini hukumnya sunnah. Kalau madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Jadi asal kita masukin aja ke kolam, misalnya kolamnya yang suci mensucikan, jadi nggak usah digosok. Atau ada air keran, kita begini aja jadi udah, nggak usah pakai gini-gini. Jadi menurut Imam Syafi'i. Nah tapi sunnahnya ya kita gosok. Sunnahnya kita gosok. Alasannya apa? Wa yusannu ad-dalku khurujan liman aujabahu. Disunnahkan kita menggosok anggota wudhu kita ini untuk keluar dari perbedaan, khurujan minal khilaf, karena keluar dari perbedaan itu hukumnya sunnah. Keluar dari perbedaan hukumnya sunnah, maka supaya tidak kelihatan banget bedanya dengan orang yang mewajibkan menggosok anggota wudhu, maka kita ya udah ya kita gosok juga, itu hukumnya sunnah, supaya nggak terlalu beda-beda amat atau ketara banget, mencolok banget perbedaannya. Kalau menggosok anggota wudhu, ini pendapat Imam Malik. Imam Malik itu wudhunya Imam Malik wajib gosok. Kalau nggak gosok nggak sah. Karenanya kalau kita umroh supaya sentuhan sama yang mahram, bukan mahram, perempuan nggak batal, termasuk juga sama istri kita nggak batal. Karena kalau batal kan berarti ulang mulu kan, ya serba salah. Kalau misalnya kita nggak sentuhan sama istri kita hilang. Nah kalau sentuhan batal kalau pakai Imam Syafi'i. Caranya gimana? Wudunya pakai Imam Malik. Nah, wudunya Imam Malik itu wajib digosok. Perbedaannya itu digosok. Terus juga Imam Malik ini mewajibkan mengusap kepala seluruhnya. Kalau Imam Syafi'i enggak, sebagian aja, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Imam Syafi'i itu wudu begini aja jadi nih, tangan kita asal tangannya ada bekas air basah gini aja jadi, karena sebagian kepala. Tapi kalau Imam Malik wajib semuanya diusap. Jadi begini caranya. Nah balikin lagi depan. Ininya nih, ini jempolnya di sini, telunjuk sama telunjuk segini. Nah balikin ke depan. Itu sunnahnya seperti itu. Walaupun menurut Imam Syafi'i boleh begini, boleh sebagian aja, satu lembar rambut aja boleh, udah sah kalau menurut Imam Syafi'i. Nah cuma kita sunnahnya ya diusap semuanya. Kenapa? Khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf itu sunnah. Al-khuruju minal khilaf sunnatun, keluar dari perbedaan supaya nggak mencolok amat perbedaannya, itu adalah sunnah. Maka kita ya ikuti, walaupun itu tidak wajib seluruhnya, maka kita hendaknya arif, bijaksana, supaya kita mengusap seluruhnya. Demikian juga niat ini, niat sholat, niat keluar sholat maksud saya, niat keluar sholat dengan salam yang pertama, ini hukumnya memang tidak wajib menurut kita mazhab Syafi'i. Tapi ya untuk tidak memperuncing perbedaan itu, keluar dari khilaf atau perbedaan pendapat, maka hendaknya kita niat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hati sambil niat keluar sholat, dan juga niat sekaligus niat juga memberikan salam, niat juga memberikan salam kepada para malaikat dan seterusnya. Jadi ada beberapa niat atau beberapa maksud di situ dalam salam yang pertama. Kemudian disunahkan juga wa ayyudrijas salama, hendaknya juga mempercepat salam. Wa yabtadi mempercepat salam, wa yabtadi'ahu mustaqbilan biwajhihi al-qiblata, dan hendaknya seseorang memulai salam mustaqbilan biwajhihi, menghadapkan wajahnya al-qiblata, ke arah kiblat. Wa yunhiyahu wa yunhiyahu ma'atamamil iltifat, dan hendaknya dia menyelesaikan salam ma'atamamil iltifat, beserta sempurnanya nengok. Wa yusallimal ma'mumu ba'da taslimatayil imam, dan hendaknya mengucapkan salam seorang makmum ba'da taslimatayil imam, setelah dua salamnya imam. Ada beberapa kesunatan di sini. Yang pertama, hendaknya kita cepat-cepat salam itu. Hendaknya kita gase itu ya buru, cepat lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gak usah panjang-panjang, gak usah lambat-lambat.
Assalamualaikum warahmatullahi. Laguan amat. Itu yang begitu mubalik. Mubalik itu orang yang menyampaikan, orang yang meneruskan ucapan imam di Masjidil Haram. Biasanya itu ada, itu namanya mubalik. Jadi begitu imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah mubalik. Nah mubalik biasanya imamnya biasa aja, biasanya imamnya cuma Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Nah, yang begitu khilaful aula. Khilaful aula itu di bawahnya makruh. Jadi bukan makruh tapi khilaful aula. Jadi lebih di atasnya makruh. Khilaful aula ya kurang bagus lah, khilaful aula itu kurang bagus atau enggak elok kalau ditambat-tambatin, dipanjang-panjangin. Emang mau MTQ apa? Salamnya begitu atau mau ngisi sambutan? Nah, jadi cepat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah, agak cepat. Disunahkan juga kita mulai salam saat muka kita masih madep ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi, madep dulu. Assalamualaikum baru warahmatullahi. Sunahkan memulai salam muka kita itu masih madep kiblat. Bukan, kumnya di sini dulu, depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi masih dalam keadaan menghadap kiblat, intinya muka kita mustaqbil kiblat. Kesunatan berikutnya, disunahkan juga saat kita mengucapkan salam, disunahkan juga selesai salamnya ketika nengok kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengoknya udah selesai, udah. Jangan nengoknya udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Nengoknya udahan, udah balik ke tempat asal tapi masih Allah, masih warahmatullahi. Jangan. Begitu nengoknya selesai, salamnya selesai juga. Disunahkan juga ketika kita mengucapkan salam, kalau kita kondisinya jadi makmum, kita disunahkan mengucapkan salam pertama kita selesai imam mengucapkan 2 salam. Jadi jangan buru-buru bangun kalau kita jadi makmum. Begitu imam selesai 2 salam baru kita salam. Jangan imam baru 1, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Ya main ngubur imam aja, jangan. Tapi selesaiin imam dulu. Imam sampai 2 salam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita makmumnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga kalau kita jadi makmum masbuk. Kalau jadi makmum masbuk, duduk kita bukan duduk tawarruk, duduknya duduk iftirash. Jadi duduk tahiyat pertama. Memang kita mau diri lagi. Dirinya kita kalau imam udah selesai salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita Allahu Akbar, baru diri. Jadi hingga selesai 2 salamnya imam. Nah ini yang pembahasan rukun sholat atau fardunya sholat yang ke-13, yaitu tentang salam. Nah ada banyak kemarin itu pembahasan tentang salam itu, ya diantaranya niat untuk menjawab salam imam, niat untuk mengucapkan salam kepada yang di sampingnya, dan bahkan kepada para malaikat dan golongan Islam baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Ini tentang salam, yaitu rukun atau fardunya sholat yang ke-13. Nah yang berikut ini fardunya sholat yang ke-14. Wa rabi'a asyraha tartibun baina arkaniha wallahu a'lam bishawab.